Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Eh, kita bahas hasil pertandingan kemarin di pekan perdana Liga Inggris. Ada 6 pertandingan untuk Big Six-nya ya. Ada Arsenal yang menang, terus MU kalah, City menang, Liverpool draw, Chelsea menang, Spurs juga menang. Tapi sebelum itu kita ke gosip transfer dulu ya. Yang resminya dulu ya, ada Cucurella resmi itu ke Chelsea. Ternyata si Cucurella ini merapat ke Chelsea karena harganya mungkin lebih mahal, sama Brightonnya dijualnya ke Chelsea ya, sekitar 50 juta euro ya. Terus ada Milan yang incar pemainnya Frankfurt, Evan Dika, itu backnya ya. Ya Milan butuh back sih untuk penggantinya si Romagnoli ya, yang hengkang ke Lazio. Mereka incer si Botman dulu ditikung sama Newcastle, terus incer Koulibaly malah ke Chelsea gitu, terus incer Bremer juga malah ke Juve. Terus ada Isco sama Marcelo yang berpamitan ke Madrid, dan mereka belum tahu ya bakal menuju ke klub mana. Terus ada MU yang incer si Declan Rice karena si Frenkie de Jong tak kunjung deal ya. Jadi mereka mengalihkannya ke si Declan Rice sama si Fabian Ruiz, pemainnya Napoli gitu. Nggak tahu nih. Salah satunya kayaknya mungkin bisa jadi sih. Kalau Declan Rice menurut saya harganya terlalu mahal ya. Kalau Fabian Ruiz jadi opsi yang logis juga sih. Dan ya Napoli itu skuadnya dilucutin ya. Tuh dari backnya si Koulibaly ke Chelsea, terus si Insigne ke Toronto, terus ada pokoknya pemain-pemain yang menjadi pemain kuncinya itu pada pergi semuanya gitu. Dan mereka juga kehilangan si Mertens yang ke Liga Turki ke Galatasaray. Terus si ya kemungkinan Fabian Ruiz juga bakal pergi. Jadi skuad Napoli ini pemain-pemain intinya pada pergi lah gitu. Jadi mereka kayaknya akan sulit juga bersaing di Serie A ya. Terus ada Madrid yang cari pelapisnya Benzema, itu mengarah ke si strikernya Nice ya, OGC Nice, Amina Guiri, ya lupa lagi saya namanya. Agak susah juga sih. Terus ada Moussa Diaby yang diincar sama Arsenal, itu dari Leverkusen ya. Terus ada MU juga mencari penyerang karena status Ronaldo itu belum jelas, terus si Martial juga cedera, jadi mereka ngincer si Benjamin Sesko sama si strikernya PSP tuh satu lagi. Strikernya PSP ya. Ya udah paling segitu dari gosip transfernya. Kita ke hasil pertandingannya ya. Untuk pertama itu pertandingan ada Crystal Palace lawan Arsenal. Arsenal menang 2-0 ya lewat gol si Gabriel Martinelli sama bunuh diri pemainnya Palace ya. Itu dari statistik Palace sebenarnya unggul 56%, cuman dari efektivitas Arsenal ternyata lebih dewasa bermainnya gitu. Mereka bisa mengatasi para pemain muda ini bisa mengatasi gugupnya pertandingan di awal gitu lah. Jadi mereka layak menang. Dan dari statistik shot on goalnya juga Arsenal cukup banyak serangan gitu, ada 10 shot on goal dan 4 mungkin yang mengarah ke gawang. Terus ya ini hal yang bagus ya buat Arsenal di pekan perdana ini, karena tidak mudah memang untuk bertanding di pertandingan perdana ini, apalagi mereka musim lalu itu dikalahkan 3-0 sama Palace ya. Terus ada Fulham lawan Liverpool kehilangan poin di pertandingan pertamanya.
Hasilnya 2-2, tertinggal lebih dulu ya Liverpool ini lewat golnya si Mitrovic itu di menit ke-32. Tapi bisa disamakan kedudukan lewat golnya si Nunes ya. Terus Liverpool juga berbalik unggul, ketinggalan lagi gitu lewat gol si Mitrovic lagi. Si Fulham cetak gol lagi dan Liverpool menyamakan kedudukan lewat Mo Salah ya. Ini si Mo Salah sama si Nunes ini saling ngasih assist ya. Dan ya ini ya bukan buruk sih. Start yang lumayan apa sih. Pokoknya Liverpool kehilangan poin lah dan membuang poin di Craven Cottage. Dan belum kelihatan juga sih permainan secara Liverpoolnya, gegen pressingnya juga gitu. Karena ini baru di pekan awal ya. Dan ya cukup disayangkan kehilangan 2 poin lawan tim Fulhamnya. Terus ada Spurs yang menang meyakinkan lawan Soton ya. Mereka menang 4-1. Dan ya secara permainan Conte itu memang tidak begitu bagus ya, tapi mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang gitu. Jadi dan menurut saya ini si Tottenham Hotspur ini bakal bersaing di papan atas. Mereka bakal mematahkan dominasinya, mengganggu dominasinya Liverpool sama City ya. Ini hal yang bagus juga buat skuad Conte ya. Mereka siap gitu menghadapi Liga Inggris ini. Terus ada Everton yang kalah sama Chelsea 1-0. Itu lewat gol penaltinya Jorginho ya. Terus ada pertandingan yang saya tonton nih, pertandingan MU lawan Brighton ya. Itu dari menit awal Brighton udah punya peluang ya. Brighton ini salah satu tim Inggris yang tim mediocre lah, tapi memainkan sepak bola indah ya. Mereka bermainnya bagus gitu si Graham Potter ini. Dan si MU cukup kesulitan gitu menghadapi si Brighton ini. Brighton mainnya tidak bertahan ya. Mereka menyerang dan mereka curi gol lewat si lupa lagi saya namanya, Pascal Gross ya, lewat si Pascal Gross. Dari asisnya si Welbeck tuh dari sebelah kiri mereka curi gol. Dan mereka menggadaikan kedudukan juga di menit ke 39 sebelum akhir babak pertama itu. Jadi MU ketinggalan 2 gol dan MU hanya bisa membalas 1 gol ya lewat gol bunuh diri juga itu sih. Bunuh dirinya pemain Brighton. Ya sebenarnya MU ini gimana ya? MU ini permainannya belum kelihatan gitu sih Ten Hag, tapi mengarah ke arah yang lebih baik. Dan mereka juga di pertandingan ini masih direbetkan ya dengan Ronaldo. Kemarin kan Ronaldo dicadangin tuh karena dia bikin ulah gitu. Terus mereka juga kehilangan si Martial yang cedera. Jadi yang dipasang di depan itu kemarin tuh secara posisinya ya ada Eriksen sebagai false nine gitu. Jadi tanpa striker gitu untuk di babak pertama. Dan mereka memasukkan Ronaldo juga di babak kedua tapi tidak merubah keadaan gitu ya. Cukup ada tekanan sih buat si Ten Hag gitu di partai perdana ini Liga Inggris ya, bukan Liga Belanda gitu. Tapi saya harap ya ini menjadi pelajaran penting juga sih buat Ten Hag. Mereka harus gimana, dan mereka memang butuh pemain lagi sih. Dan menurut saya bakal ada 2 atau 3 pemain lagi yang bakal datang gitu ke MU ya. Karena ribetnya itu tuh si Ronaldo ya, salah satunya ribetnya mengganggu kestabilan tim lah itu sedikitnya gitu. Terus ada City yang menang meyakinkan lewat 2 gol Haaland ya. Mereka menang 0-2 lawan West Ham. Itu dari ya West Ham benar-benar diajarin main bola tuh benar. Dan City memainkan pemain terbaiknya gitu. Dan betapa mengerikannya Haaland tuh ya di lini depan. Dia tidak punya sedikit tidak banyak
peluang yang dia buang gitu. Jadi Haaland ini punya sedikit peluang bisa jadi gol, dan salah satu golnya itu cukup cantik, asisnya dari si Kevin De Bruyne ya. Ya paling segitu ya untuk Liga Inggrisnya. Mungkin di pertengahannya saya akan preview untuk Liga Italia yang akan mulai di pekan ini. Dan ya sekali lagi ya, Liga Inggris ini memang tidak diprediksi. Pertama ada MU yang kalah, kedua ada Liverpool yang kehilangan poin, ketiga ada Chelsea yang sulit menang tapi berhasil membawa 3 poin gitu. Keempat ada permainan yang meyakinkan dari skuad mudanya Arsenal. Ketiga ada Spurs yang kelima ada Spurs yang bakal merusak dominasi Big Four lah. Terus keenam ada City yang meyakinkan dan bisa mempertahankan gelarnya. Yaudah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.